Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang persiapan PAS Matematika Wajib untuk kelas 12. Oke, menanggapi pertanyaan yang ada di GC tentang dimensi 3, yakni di tanggal 18 November 2020 di hari Rabu, banyak sekali muncul pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan ini akan saya saring. Berikut tampilan pertanyaannya. Ada request atau kesulitan di variasi soal tentang jarak titik ke bidang. Baik, nanti kita akan bahas untuk soal jarak titik ke bidang, kemudian perbandingan segitiga. Baik, untuk perbandingan segitiga ini yang dimaksud perbandingan segitiga mungkin apabila ada soal dimensi 3 yang melibatkan perbandingan segitiga. Nanti akan diberikan soalnya ya. Kemudian, nah di sini juga ada Nathanael Stephen Lee Cipto bertanya tentang soal ulangan dimensi 3 nomor 6. Kita akan bahas nanti ya. Kemudian dari Jesselyn nih, saya agak lupa dengan penyelesaian soal yang lukisan. Oke, kurang lebih semua materi dimensi 3 itu tentang melukis ya, menggambar ya. Jadi yang mana, yang bagian mana ya? Oke. Untuk selanjutnya Adeline masih bingung terhadap perbandingan pada ulangan pertama soal kelima, nanti kita akan bahas juga. Kemudian untuk Marvel, di sini ada pertanyaan tentang perbandingan volume. Nanti kita akan berikan, mungkin yang dimaksud itu adalah mencari jarak ya, tetapi nanti ada kaitannya dengan perbandingan volume. Kemudian dari Stefani minta jarak titik ke bidang, kemudian Amel jarak titik ke bidang lagi. Oh, sorry, untuk Amel ini jarak bidang ke bidang. Oke, untuk jarak bidang ke bidang itu tidak keluar dalam materi PAS ya. Jadi untuk Amel tidak perlu belajar jarak bidang ke bidang. Kemudian yang terakhir itu ada Devanya Patrick, itu menanyakan tentang jarak titik pada bidang. Oke, karena lebih besar itu banyaknya mencari jarak titik ke bidang, maka kita akan membahas tentang jarak titik ke bidang ya, kurang lebih nanti yang banyak kita bahas. Kemudian yang terakhir itu Kevin Nathaniel tanya tentang jarak titik ke garis. Untuk jarak titik ke garis, saya rasa sudah cukup banyak latihan soalnya, kalian bisa cek sendiri. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan ya. Oke, untuk yang pertama, di sini ada pertanyaan tentang perbandingan pada ulangan pertama soal kelima. Mungkin yang dimaksud itu adalah soal ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa kita punya kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya itu adalah 8 cm. Di sini titik P itu merupakan titik yang berada pada AE ya, berarti dia nanti akan berada di sini karena dia berada pada AE. Nah, cuman untuk berapa panjangnya nanti kita akan hitung ya. Di sini yang jelas perbandingannya adalah 1 dibandingkan dengan 3. Berarti di sini saya misalkan di sini adalah titik P ya. Karena AP itu adalah 1 ya, bukan 1 cm tapi perbandingannya. Maka di sini saya tulis ya. Titik P, kemudian kita akan mencari terhadap jaraknya terhadap titik C ya. Oke. Nah, untuk mencari jarak titik P di sini ke titik C, kita akan memakai bantuan dari segitiga siku-siku yaitu PAC ya. Dia siku-siku di titik A. Di sini bisa digambarkan ya, seperti ini. Dengan siku-sikunya itu adalah di titik A. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menulis atau kita akan mencari berapa sih jarak AP dan berapakah jarak AC. Nah, untuk jarak AP kita tahu perbandingannya adalah 1. Maka untuk mencari AP itu adalah 1 per keseluruhan dari perbandingan ya, yaitu berarti 1 per 4, karena 3 tambah 1. Maka AP-nya adalah 1 per 4 dikalikan dengan AE. AE di sini itu adalah 8 cm. Maka 1/4 kali 8. Maka dapat 2 cm. Oke, berarti jarak AP di sini adalah 2 cm. Otomatis kalau ditanyakan PE-nya itu berapa, nah kamu tinggal saja, kalau di sini itu 2 berarti pasti PE-nya itu adalah 6 cm. Nah, kemudian kita akan mencari jarak AC. Oke, jarak AC di sini kamu bisa lihat ya. AC di sini adalah diagonal sisi. Karena kita tahu diagonal sisi, maka kita bisa menggunakan cara cepat ya untuk mencari diagonal sisi dari kubus. Karena di sini AB itu adalah 8 dan BC adalah 8,
kita bisa gunakan cara cepat yaitu A akar 2 yaitu 8 akar 2. Nah, di sini saya tulis. Nah, maka untuk mencari PC langsung saja yaitu AP kuadrat ya ditambah dengan AC kuadrat itu merupakan akarnya ya. Nah, di sini kita tinggal substitusi saja. AP di sini 2 cm, maka 2 kuadrat ditambah dengan 8 akar 2 kuadrat ya. 2 kuadrat 4 ya, di sini 8 kali 2 8 dikuadratkan 64 dikalikan dengan akar 2 dikuadratkan 2, maka dapat 128. Kemudian hasilnya adalah akar 132. Nah, akar 132 itu adalah 2 akar 33. Baik, kali ini kita akan masuk ke dalam jarak titik ke bidang, itu pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini untuk mencari berapa sih jarak titik A menuju bidang V, kalian bisa lihat di sini ada ilustrasi ya. Untuk mendapatkan jaraknya, itu terlebih dahulu kita harus memproyeksikan titik A terhadap bidang V. Nah, ketika kita proyeksikan, titik A ini itu harus menembus bidang V. Nah, ketika garis titik A ini menembus bidang V, maka akan ada titik yang tembus ya. Titik tembusnya ini disebut sebagai A aksen. Nah, A sampai A aksen ini merupakan jarak dari titik A ke bidang V. Akan tetapi perlu kalian ketahui juga, tidak boleh asal menembus ya. Akan tetapi garis yang terbentuk ini itu harus tegak lurus juga terhadap bidang. Contohnya tegak lurus seperti ini. Misalkan saja garis ini saya sebut sebagai garis A dan garis yang ini itu saya sebut sebagai garis B. Kita tahu bahwa garis ini, garis G ya, ini saya sebut sebagai garis G, itu tegak lurus terhadap bidang A. Juga dia tegak lurus terhadap garis B. Maka karena A dan B ini berpotongan ya dan saling tegak lurus terhadap garis G, maka dapat dikatakan bahwa garis G itu tegak lurus terhadap V. Maka juga bisa dikatakan bahwa titik A itu tegak lurus terhadap bidang V. Nah, itu adalah gambaran sederhana mengenai titik ke bidang. Sebelumnya sudah pernah dibahas ya, saya hanya mengingatkan kembali. Kita akan langsung masuk ke dalam jarak titik ke bidang ya. Nah, ini contoh sederhana, misalkan kalian diminta untuk mencari jarak A ke bidang CDHG, ke bidang BDHF, dan bidang CDEF, yang terakhir ke bidang AFH. Baik, kita akan langsung jawab untuk yang pertama. Di sini untuk jarak titik A ke bidang CDHG. Di sini ada titik A ya. Kita akan mencari jarak ke CDHG. Nah, ini adalah bidangnya. Maka kalau kamu lihat, kita harus proyeksikan titik A ini menembus bidang CDHG. Maka kamu bisa lihat jelas bahwa pasti proyeksinya itu merupakan titik D. Nah, berarti jarak titik A ke CDHG itu adalah AD ya. Berarti kita bisa langsung jawab bahwa jarak A ke CDHG itu adalah 10 cm karena ini merupakan kubus ya. Oke, kita lanjut. Untuk soal yang kedua, misalkan saja di sini kalian diminta untuk mencari jarak titik A ke BDHF. Oke, kalian lihat di sini. Titik A ke BDHF. Kamu proyeksikan titik A ke bidang BDHF, itu maka proyeksi titik A itu adalah P. Kenapa saya bisa bilang ini adalah proyeksinya? Karena kalau kamu lihat di sini ini adalah segitiga sama kaki ya. Nah, kalau segitiga sama kaki pasti titik A ini tegak lurus terhadap titik P ya. Tegak lurus titik AP ini pasti tegak lurus terhadap DP. Maka jarak titik A menuju DP itu bisa dikatakan jaraknya adalah AP ya. AP itu adalah apa? AP itu kita tahu bahwa AP itu merupakan setengah dari diagonal sisi AC. Nah, maka AC-nya ya bisa gunakan cara cepat yaitu A akar 2 ya. A akar 2 itu berarti 10 akar 2. Maka AC-nya adalah 10 akar 2. Karena yang ditanyakan AP berarti tinggal 10 akar 2 kita bagi dengan 2 yaitu 5 akar 2. Nah, begini ya. Ini gambarannya. Nah, begini. Baik, kita lanjut. Jarak B ke CDEF. Oke, untuk jarak B ke CDEF.
Kamu lihat di sini adalah titik B, kemudian kita akan mencari jaraknya terhadap C, D, E, F. Oke, kita akan gambarkan terlebih dahulu bidangnya. Bidangnya seperti ini. Maka jaraknya itu yang mana sih? Apakah ini? Ini apakah tegak lurus terhadap bidang C, D, E, F? Ya. Untuk lebih mempermudah, kita akan gambarkan. Nah, ini ya. Jadi jaraknya ini sebenarnya yang ini. Ya. Nah, saya akan menggambarkan ini adalah bidang B, C, G, F ya. Jadi adalah bidang ini. Nah, kalau tadi ditanyakan jarak titik B ke CF ya, saya bisa berkatakan CF karena CF ini mewakili bidang CDEF ya. Jadi CF ini bisa mewakili bidang C, E, F, D ya. Nah, kita akan mencari jaraknya. B berarti ke CF. Maka bisa dikatakan jaraknya, ya, karena ini adalah perpotongan dari diagonal sisi ya, maka, nah ini udah pasti tegak lurus ya. Jadi kalau persegi, itu pasti tegak lurus. Tapi kalau persegi panjang, belum tentu ya. Nah, maka jarak titik B ke dalam CF ini, nah, itu adalah yang ini. Tadi ya, 5 akar 2 ya. Kenapa 5 akar 2? Sama seperti tadi ya. Kita tahu bahwa BG itu ya, BG itu adalah diagonal sisi, maka BG itu adalah A akar 2, yaitu 10 akar 2. Karena pertengahannya, ya, jarak B ke CDEF berarti adalah yang ini, maka jaraknya itu adalah 5 akar 2. Hampir sama seperti soal ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk jarak titik E ke bidang AF. Nah, untuk mencari jarak titik E ke bidang AF, saya akan perlihatkan di sini ini adalah titik E, kemudian bidang AF-nya. Kamu bisa lihat di sini. Kita akan proyeksikan titik E menembus bidang AFH ya. Nah, di sini kita tidak tahu proyeksi dari titik E ini berada di mana ya. Tapi di sini akan saya beri nama dulu dia sebagai E aksen. Nah, untuk mempermudah saya menghitung ini berada di mana, itu saya akan menggunakan bantuan dari segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku dari apa? Perhatikan di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan bantuan EO. EO di sini adalah pertengahan dari diagonal EG ya. Kemudian titik O di sini akan saya gunakan, akan saya perpanjang ya. Tarik garis ke titik A. Nah, maka di sini segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga EOA. Nah, untuk mencari jarak E ke E aksen, itu tinggal kita menggunakan bantuan dari segitiga siku-siku EOA ya. Jadi jaraknya itu adalah titik ke bidangnya adalah E aksen. Akan kita gambarkan di sini ya. Nah, ini adalah siku-siku ya. Jadi jarak titik ke bidang itu kita tahu bahwa siku-siku harus tegak lurus. Oke, gambarannya seperti ini. Nah, EA di sini itu adalah 10 cm. Kemudian EO-nya adalah 5 akar 2 ya. Dari mana EO 5 akar 2? Karena EO itu adalah pertengahan dari EG. EG di sini adalah diagonal sisi. Maka EG di sini adalah 10 akar 2. Ya. Selanjutnya untuk mencari AO ya. AO ini bisa kita dapatkan dari Pythagoras 10 kuadrat kita jumlahkan dari 5 akar 2. Atau bisa menggunakan cara cepat ya untuk kubus kalau kita mencari titik perpotongan diagonal sisi menuju ke bidang atas atau bidang bawahnya ini ya. Maka langsung saja menggunakan rumus A per 2 akar 6 ya, atau A-nya di sini 10, maka langsung saja 10 bagi 2 adalah 5 akar 6. Kamu bisa gunakan rumus cepatnya di sini ya, atau menggunakan Pythagoras dari 10 kuadrat kamu jumlahkan dengan 5 akar 2. Nanti akan ketemu segini. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggunakan perbandingan segitiga. Nah, ini yang tadi sempat ada yang bertanya tentang perbandingan segitiga. Kita gunakan seperti ini ya. Oke. Kita tahu tadi jarak E ke AO-nya itu yang akan kita cari adalah E aksen ya. Nah, maka sekarang kita akan cari E aksen. Di sini saya akan menggunakan luas segitiga AEO ya, AEO. Sama-sama menggunakan luas segitiga AEO, akan tetapi kita hanya berbeda
sudut pandang ya untuk alasnya EO yang kita lihat di sini. Nah, kalau alasnya EO maka tingginya yang mana? Nah, gitu ya. Kemudian ini sama ya, segitiganya AEO tetapi alasnya yang kita lihat adalah AO. Lanjut saja. Nah, rumusnya itu adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Kalau rumus segitiga itu. Nah, kemudian di sini di sini bisa saja saya langsung coret ya. Jadi setengah ini kita coret dengan setengah di sini, maka habis ya nilainya. Nah, berarti tinggal kita cari alasnya. Alas EO. Oke, alas EO di sini adalah 5 akar 2. Berarti kita bisa langsung tuliskan ya. Alas EO. Nah, kalau alasnya EO, berarti tingginya adalah EA. Nah, kalau di sini alasnya itu adalah AO, berarti tingginya itu adalah EE aksen ya. Maka di sini tinggal kita tulis EO-nya 5 akar 2, AE-nya 10, alas AO-nya itu adalah 5 akar 6, EE aksennya itu yang akan kita cari ya. Nah, ini 5 bisa kita coret dengan 5 di sini, maka tinggal 10 akar 2 kita bagi dengan akar 6 ya. Kita rasionalkan, atas kita kali dengan akar 6, bawah kita kali akar 6, maka ketemunya adalah 10 per 6 akar 12 ya. Akar 12 kita rubah menjadi 2 akar 3 ya. Kemudian ini kita coret, kita sederhanakan menjadi 10 per 3 akar 3 ya. Berarti tadi jarak antara titik E menuju. Oke, untuk selanjutnya adalah variasi soal tentang jarak titik ke bidang lagi. Nah, di sini saya punya sebuah limas TABCD dengan alas persegi, kemudian kita tahu bahwa PD itu tegak lurus terhadap bidang alas. Nah, di sini TD itu tegak lurus terhadap bidang alas. Maka saya bisa katakan bahwa bidang TCD itu tegak lurus terhadap DABC. Sama juga dengan bidang TDA itu tegak lurus terhadap bidang ABCD. Nah, sekarang kita akan cari jarak dari titik D kemudian menuju ke bidang BCT. Nah, untuk mempermudah, di sini jaraknya mana sih? Saya akan menggunakan bantuan yaitu dari kubus ya. Karena kalau kalian cari ini harus tegak lurusnya yang mana? Apakah kalian yakin tegak lurusnya di sini? Nah, di sini saya berikan ilustrasi, misalkan kalau titik D, titiknya di sini, kemudian kalian diminta untuk mencari jarak dari CBEH ya. Jadi kalau kalian diminta mencari titik A, titik D, atau titik yang berada di sepanjang ruas garis AD, maka kamu tinggal saja langsung gunakan ini jaraknya ya. Nah, jadi ini prinsipnya sama ya. Ini perhatikan di sini, ini adalah jaraknya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya DD aksen ini kalau diproyeksikan, menjadi ini ya, gitu ya. Jadi untuk mempermudah kamu, ya, ini sebenarnya bidangnya seperti ini ya. Jadi bidang CBH itu merupakan bagian dari bidang BCHE ya. Jadi kalau kamu lihat di sini jaraknya D ke bidang CBT itu adalah yang ini, DD aksen ya. Karena D kamu proyeksikan. Nah, ini kalau kamu pindahkan gambarnya itu menjadi bidang seperti ini ya. Karena kita tahu bahwa TDC itu berupa siku-siku. Maka sama saja kita mencari dengan cara perbandingan segitiga tadi ya. Jadi di aksen. Nah, kemudian di sini saya bisa tulis ini adalah 4 akar 2 ya, karena TD-nya. Kemudian di sini CD-nya itu adalah 2. Kita akan mencari jarak dari DD aksennya. Oke. Berarti di sini kita gunakan perbandingan segitiga. Nah, terlebih dahulu kita akan cari CT dulu ya. CT di sini merupakan akar dari 4 akar 2 kuadrat ditambahkan dengan CD kuadrat, yaitu 2 kuadrat. Nah, ini 4 akar 2 adalah 16 kali 2, 32, ditambah dengan 2 kuadrat, yaitu 4. Kemudian hasilnya adalah akar 36, maka hasilnya itu adalah 6. Oke, berarti di sini CT-nya 6. Maka untuk mencari DD aksen, kita bisa gunakan segitiga CDT. Nah, untuk segitiga CDT sendiri, kamu bisa lihat kita gunakan alas yang berbeda. Sama seperti tadi menggunakan perbandingan segitiga.
apabila alasnya CD dan apabila alasnya CT. Kalau alasnya CD berarti tingginya itu adalah yang DT. Sedangkan nanti kalau alasnya itu CT, maka tingginya itu yang ini, yang tegak lurus, yaitu DD aksen. Nah, ini seperti yang tadi, berarti setengahnya itu kita coret. Nah, alasnya adalah ini ya, CD dan TD. Kita isikan, CD di sini itu adalah 2, TD-nya itu adalah 4/2, kemudian alas CT-nya 6, DD aksennya yang akan kita cari. Ya, oke. Di sini saya bisa sederhanakan ya. Kita bagi 2 semua di sini, 3. Maka untuk mencari DD aksen itu tinggal 4/2 kita bagi dengan 3 ya. Berarti jarak D menuju bidang BCT itu adalah DD aksen, yaitu 4/3/2. Lanjut. Nah, ini adalah soal ulangan dimensi 3 nomor 6. Bidang AF itu adalah EE aksen, yaitu. Nah, di sini adalah kita akan mencari jarak titik T menuju garis AP. Oke, kita tahu bahwa P di sini itu merupakan titik tengah dari garis BC. Nah, berarti untuk mencari titik T menuju garis AP, kita harus tarik atau proyeksikan titik T di sini. Ya, kita proyeksikan tegak lurus terhadap garis AP ya. Nah, maka di sini saya tulis sebagai proyeksi dari T adalah T aksen. Nah, maka yang akan kita cari adalah T aksennya. Jadi jarak titik T ke garis AP itu adalah T aksen. Oke. Nah, di sini yang sudah diketahui itu adalah AT-nya 4 cm, AB-nya 5. Nah, kita akan menghitung dulu yang belum diketahui ya. Karena untuk mencari jarak TT aksen berarti karena kita menggunakan bantuan segitiga sembarang ini, berarti kita akan hitung dulu berapa sih panjang TP dan berapa sih panjang AP. Oke, kita mulai untuk menghitung untuk panjang AP sendiri. Ya, AP di sini itu merupakan segitiga dari ABP ya, di mana siku-siku di B. Oke, siku-siku di B berarti kalau kita mau mencari AP itu tinggal AB kuadrat kita jumlahkan dengan BP. Nah, BP di sini adalah 5/2 ya. Karena kita tahu bahwa alasnya itu adalah persegi, berarti ini 5, maka BP-nya itu /2. Nah, di sini saya hitung ya. AB-nya itu adalah 5 dikuadratkan 25. BP-nya itu adalah 5/2. Kita kuadratkan jadi 25/4. Maka kalau kita jumlahkan di sini 25 dikali 4 itu adalah 100. Dijumlahkan dengan 25 adalah 125/4. Maka kalau kita sederhanakan adalah 5/2/5. Selanjutnya kita akan cari TP. Nah, TP di sini itu merupakan bantuan dari segitiga TPB ya. Nah, kalau segitiga TPB di sini, siku-sikunya itu adalah di sini ya, di titik P. Maka kita akan menggunakan Pitagoras lagi, yaitu TB kuadrat. Ya, TB kuadrat di sini, karena siku-sikunya di sini berarti kita kurangkan dengan BP-nya. Nah, TB di sini itu adalah 4 ya. Karena sisi tegaknya itu adalah 4, berarti 4 kuadrat adalah 16. Kita kurangkan dengan BP-nya 5/2 kita kuadratkan, yaitu 25/4. 16 dikalikan 4 adalah 64, kemudian kita kurangkan 25, kita dapatkan 39/4. Nah, kita sederhanakan menjadi 1/2 akar 39. Nah, selanjutnya, ya di sini saya letakkan 1/2 akar 39. Oke, AP-nya tadi 5/2 akar 5 ya, kita sudah cari ya. Maka, nah, untuk mencari TT aksen, di sini saya tidak menggunakan perbandingan segitiga. Kenapa? Karena ini segitiga sembarang. Jadi kalau segitiga sembarang, saya tidak bisa menggunakan alas kali tinggi di sini, ya. Maka saya gunakannya itu Pitagoras, ya. Pitagoras dari TT aksen. Jadi saya melihat dua sisinya. Dua sisi yaitu kalau kita mau mencari TT aksen, itu kalau kita melihat segitiganya AT aksen T. Oke, berarti kita lihat segitiganya adalah AT aksen T. Oke, kita lihat di sini segitiganya adalah ini. Kemudian kita sama dengankan dengan kalau kita mencari titik aksen, segitiganya adalah yang sebelah sini ya. Berarti PT aksen T. Berarti PT aksen T. Oke, kita akan langsung hitung saja. Di sini untuk
segitiga yang pertama ya ini, kita akan mencari titik aksen. Maka untuk mencari titik aksen itu yang miringnya yaitu AT kita kurangkan dengan AT. Nah, ini dikuadratkan ya. Jadi ini kita kuadratkan. Oke, nah langsung saja. Berarti di sini kita misalkan ya, kalau misalkan ini AT, oke, ini AT, berarti AT itu adalah 4 cm, kemudian di sini AT aksen kita tidak tahu berapa, tapi yang kita tahu AP itu adalah 5/2 / 5, berarti di sini saya akan misalkan T aksen P itu adalah X. Kalau T aksen P itu adalah X, maka untuk mencari AT aksen itu adalah 5/2 / 5 kita kurangkan dengan X di sini, karena kita tidak tahu T aksen P itu berapa. Oke, kita akan masukkan langsung ke dalam sini. Berarti menjadi AT kuadrat, yaitu 4 kuadrat. Nah, di sini akarnya hilang ya. Di sini akarnya hilang ya, karena kita coret dengan yang di sini. Oke, AT kuadrat adalah 4 kuadrat, kita kurangkan dengan ini ya, AT aksen kita kuadratkan. 5/2 / 5 min X kita kuadratkan, kemudian kita sama dengankan dengan TP. Ya, TP di sini setengah akar 39 kuadrat kita kurangkan dengan X kuadrat ya, X kuadrat yaitu ini ya. Ya, kita memandang segitiga TPT aksen. Oke, setelah itu tinggal kita kuadratkan 4 kuadrat yaitu 16 dikurangkan. Nah, ini kamu kuadratkan menjadi seperti ini. 5/2 / 5 dikuadratkan jadi 125/4. Kemudian 2 dikali min X dikali 5/2 / 5 adalah min 5/5X. Yang terakhir X-nya dikuadratin yaitu jadi plus X kuadrat ya. Oke, ini sudah tidak ada kuadrat, mohon maaf. Kemudian sama dengan nah, ini akar 39 kita kuadratkan 39, 2 kuadratkan jadi 4, kurangkan dengan X. Nah, setelah itu ya kita akan jadikan satu ruas untuk X-nya. Maka di sini min dikalikan min, maka menjadi 5/5X ya. Jadi positif. Nah, di sini X kuadrat, ini dikalikan dengan negatif ini jadi min X kuadrat. X di sini itu kita pindah ruas menjadi plus X kuadrat. Berarti di sini 39/4, kita kurangkan 16, kemudian kita tambahkan dengan ini ya. Karena di sini negatif kali ini itu adalah negatif. Kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif. Nah, selanjutnya nah, ini habis ya. Jadi karena ini habis berarti sisa ini. Berarti ini tinggal kita jumlahkan nih ya. Nah, jadi 164/4. Kemudian kita kurangkan 16. Kita samakan penyebutnya. Maka menjadi ini 41. Sorry ya, tidak perlu menyamakan penyebut. Tinggal 164 bagi 4 adalah 41. Kemudian kita kurangkan 16. Nah, dapat X-nya itu adalah 25/5 Kita sederhanakan, kita rasionalkan, maka menjadi 5/5 Jadi kedua untuk penyebut dan pembilang kita kali akar 5. Nah, maka hasilnya itu adalah akar 5. Nah, kalau kamu sudah tahu X-nya itu akar 5, maka untuk mencari TT aksen itu kamu bisa gunakan persamaan yang ini atau yang ini. Nah, saya akan gunakan persamaan yang lebih simpel yaitu yang ini ya. Oke. TT aksen ya, itu adalah persamaan yang ini. Berarti akar dari setengah akar 39 kuadrat kita kurangkan X kuadrat. Nah, ini kalau kita kuadratkan jadi 39/4, kita kurangkan X kuadrat ya. X kuadrat di sini, X-nya itu adalah akar 5. Kalau dikuadratkan maka menjadi 5. Maka nilainya, ini kita samakan penyebut, berarti 4 kali 5 menjadi 20/4. Hasilnya adalah akar. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Marvel tadinya tentang perbandingan volume. Nah, kalau misalkan saja kita punya sebuah limas TABCD, kemudian kita akan diminta mencari jarak titik B ke bidang TAD. Nah, untuk mempermudah, di sini kita akan menggunakan perbandingan volume. Dulu pernah dijelaskan oleh Pak Ihsan, Ibu hanya mengingatkan kembali saja bahwa untuk mencari jarak titik B ke TAD, itu kamu tinggal menggunakan perbandingan dari volume TABD ya, volume yang sama sebenarnya. Jadi kalau kamu lihat di sini, karena mencari jaraknya B ke ADT, berarti di sini yang kita lihat itu adalah sebuah limas.
sebuah lima segitiga yaitu TABD. Jadi sama saja kalau kita mencari sebuah limas, itu kita gunakan volume. Kenapa kita gunakan volume? Karena rumus mencari volume itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, kan yang kita cari itu adalah tingginya. Nah, tinggi di sini itu adalah, nah ini. Jadi kita posisikan kalau misalkan kita mau mencari jarak titik B ke ADC, itu sama saja kita melihat limas kalau alasnya ADT dengan tingginya itu adalah BX ya. BX ini kita tidak tahu di sini. Berarti sama saja kayak kita mencari, kita bandingkan ya. Kita coba cari volume dari alas ini ya, dari limas TABD, kalau alasnya ABD dengan kalau alasnya ADT ya. Maka muncul seperti ini. Oke, kita akan cari dulu tingginya yaitu TO. TO ini merupakan akar dari TC kuadrat dikurangkan OC kuadrat ya. Jadi TO di sini merupakan TC kuadrat kita kurangkan dengan OC. Maka dapat 4 kuadrat kita kurangkan dengan ya OC di sini adalah setengah dari diagonal sisi yaitu 5/2 akar 2 kuadrat. Maka hasilnya itu adalah 16 kita kurangkan 50/4 ya. Hasilnya adalah akar 7/2. Oke. Di sini kita akan menggunakan perbandingan volume, saya ingatkan kembali, karena sama saja kan di sini kita mau mencari titik B ke bidang sini. Sama aja kita anggap kalau misalkan di sini alasnya ini, tingginya itu adalah ini. Nah, ini yang kita carikan. Nah, kita bandingkan dengan kalau alasnya yang ini, kemudian tingginya itu adalah ini TO. Ya, karena kita tahu ini tingginya. Baik, langsung saja di sini. Nah, ini tadi sudah tahu ya, TO-nya adalah akar 7/2. Sekarang saya akan buat di sini, bidang ini akan saya rubah menjadi ADT. Karena kita akan mencari berapa sih TE-nya ya. Jadi nanti kan kita butuh alas ini. Karena kita butuh alas ini, maka kita akan cari dulu tinggi dari TE. Karena untuk mencari alas itu kan butuh tinggi dari segitiganya ya. Oke, untuk mencari TE itu langsung saja yaitu 4 kuadrat di sini ya. Kita kurangkan dengan ED. ED di sini adalah 5/2 ya. Karena kita tahu AD-nya 5, maka ED adalah 5/2 kuadrat. Ya, maka di sini hasilnya adalah akar 39/2. Nah, berarti kita bisa langsung hitung di sini volume TABD. Berarti kita lihat ya di sini alasnya sebagai ABD. ABD. Rumusnya tadi sepertiga alas kali tinggi. Nah, di sini sepertiganya kita coret dulu ya. Kemudian, oke. Nah, di sini kalau sudah kita coret, kemudian kita akan mencari berapa sih dari luas ABD, alas ABD dikalikan dengan tinggi TO. Kemudian luas dari ADT ya. ADT itu adalah yang ini, kita kalikan dengan BX. Nah, BX di sini itu adalah ini ya, tingginya. Nah, jadi yang kita mau cari itu adalah BX ini. Ya. Kita menggunakan perbandingan volume. Nah, sekarang kita langsung mulai saja untuk mencari luas dari alas ABD ya. Itu adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Karena segitiga siku-siku. Nah, di sini segitiga siku-siku, siku-sikunya di A. Berarti alasnya itu adalah 5, tingginya itu adalah 5 juga ya. Karena kita tahu ini adalah sebuah persegi alasnya. Jadi di sini saya tulis seperti ini ya. Nah, ini jangan lupa setengah ya. Karena kan kalau mencari luas alas itu adalah setengah kali alas. Alasnya ini tingginya ini. Kemudian dikalikan dengan, karena ini volume dari limas, berarti kita kalikan luas alas kalikan dengan tingginya. Tinggi dari limas yaitu TO. Ya, yaitu akar 14/2. Nah, ini akar 14/2 itu adalah dari sini. Ini saya sederhanakan. Kemudian luas ADT. Oke, luas ADT itu adalah yang ini ya. Nah, yang kita gambarkan ini. Kalau luas ADT mencari luas ini berarti setengah itu kali kita kalikan dengan alas. Alasnya itu adalah AD. AD itu adalah 5 ya. Kemudian tingginya itu adalah yang kita cari tadi yaitu akar 39/2. Setengah kali alas kali tinggi dikalikan dengan BX ya dari tinggi limas tersebut. Nah, ini setengahnya saya coret. Kemudian 5-nya juga saya coret.
dengan ini karena sama ya. Kemudian di sini 2-nya juga saya coret. Nah, maka untuk mencari BX itu tinggal 5 akar 14 kita bagi dengan akar 39. Nah, langsung kita rasionalkan. Berarti atas dan bawah kita kalikan dengan akar 39 ya. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Ya. Jadi 5/39 akar 546. Nah, ini gambarannya ya. Jadi kita tadi menggunakan perbandingan volume. Ya. Jadi kalau alasnya ABD dengan kalau alasnya AD. Oke, nah ini. Kalau misal ada soal seperti ini, kira-kira bagaimana nih cara menyelesaikannya? Ya, silahkan kalian coba sendiri ya. Kemudian kalau mengalami kesulitan, kalian bisa tuliskan di refleksi. Baik, saya rasa sudah cukup untuk pembahasan pada hari ini. Saya akan akhiri. Selamat pagi semua.